Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Kartika dari Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Anatomi jantung. Jantung terletak di tengah rongga dada pada mediastinum di antara kedua pulmo. Berat jantung sekitar 250-350 gram. Jantung punya 4 ruang, 2 atrium, 2 ventrikel, dan 4 katup valvula. Di ujung atas atau basis melebar mengarah bahu kanan dan apeks atau ujung bawah mengarah ke kiri. Lalu kita masuk ke lapisan jantung, yaitu perikardium, merupakan selaput atau membran pembungkus jantung terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Nah, di antara parietal dan visceral ini ada yang namanya cavum perikardium, yaitu rongga antara lamina parietal dan visceral, yang berisi cairan perikardial yang bersifat serous sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan. Lalu ada dinding jantung, terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama epikardium atau lamina visceral dari epikardium. Yang kedua miokardium atau otot jantung. Yang ketiga endokardium atau lapisan endotel dan jaringan ikat yang melapisi bagian dalam ruang jantung, katup, dan pembuluh darah. Ruang jantung. Poin pertama, atrium dextra dan sinistra yang dipisahkan oleh septum interatrial. Poin kedua, ventrikel dextra dan sinistra yang dipisahkan oleh septum interventrikular. Poin ketiga, dinding atrium relatif tipis. Atrium menerima darah dari vena yang membawa darah kembali ke jantung. Atrium sinistra lebih kecil dari yang dextra, tetapi dindingnya lebih tebal. Poin keempat, dinding ventrikel tebal, karena memompa darah keluar dari jantung. Dinding ventrikel sinistra 3 kali lebih tebal daripada yang dextra. Lalu masuk ke katup jantung. Yang pertama ada katup tricuspidalis, yang terletak antara atrium dan ventrikel dextra. Yang kedua ventrikel bicuspidalis atau mitral, terletak antara atrium dan ventrikel sinistra. Yang ketiga katup semilunaris pulmonal, terletak pada pintu keluar ventrikel dextra untuk menuju arteri pulmonalis. Yang keempat ada katup semilunaris aorta, yang terletak pada pintu keluar ventrikel sinistra untuk menuju aorta. Nah, semua katup jantung mempunyai cuspis atau daun katup, kecuali valvula bicuspidalis atau mitral. Selanjutnya sirkulasi pulmonar. Di sisi kanan jantung menerima darah kaya karbon dioksida dan mengalirkan ke paru untuk deoksigenasi, sehingga darah yang kaya oksigen kembali ke sisi kiri jantung. Nah, ini adalah perbedaan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Cara kerja jantung. Darah menuju atrium dextra melalui vena cava superior dan vena cava interior. Selanjutnya dari atrium kanan menuju vertikal kanan melalui katup tricuspidalis. Dari vertikal kanan, maka dia akan melalui katup pulmonari. Nah, untuk katup pulmonari adalah katup untuk menjaga kembalinya si darah dari paru-paru ke jantung. Setelah melalui katup pulmonari, selanjutnya darah akan dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonari, baik kanan ataupun kiri. Setelah dipompa ke paru-paru, selanjutnya paru-paru akan mengalami difusi, yaitu pertukaran karbon dioksida dan oksigen, di mana darah yang tadinya dari jantung kaya akan karbon dioksida, maka akan ditukar menjadi kaya dengan oksigen. Setelah darah melalui paru-paru yang kaya akan oksigen tadi, kemudian si darah akan masuk lagi ke jantung, yaitu tepatnya ke atrium kiri. Nah, dari atrium kiri, maka si darah yang kaya oksigen akan dipompa ke vertikel kiri, yaitu melalui namanya katup mitral. Nah, dari vertikel kiri, selanjutnya darah akan dipompa ke seluruh tubuh dan melewati namanya adalah katup aorta. Kemudian si darah akan dipompa ke jantung, kemudian ke tubuh bagian atas maupun bagian bawah melalui pembuluh darah arteri. Setelah melalui pembuluh darah arteri, kemudian dia akan melewati namanya arteriola dan juga kapiler. Setelah di kapiler, maka di situ akan terjadi perpindahan kembali,
yaitu oksigen dan karbon dioksida, yang selanjutnya si darah kaya akan karbon dioksida itu akan disalurkan melalui vanule dan vena. Dan kembali lagi ke jantung, yaitu melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.